Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-4 akan mewawancarai Ibu Jerry Puspitasari, seorang guru sosiologi dari SMA Negeri 1 Jepang. Ya baik, silakan. Apa yang mau ditanyakan oleh kalian? Jika kami boleh tahu, Bu Jerry bisa menceritakan sedikit tentang identitas atau latar belakang Bu Jerry? Baik, Bu Jerry nama lengkapnya itu adalah Jerry Puspitasari, tapi terkenalnya itu Jerry Nyentrik Puspitasari. Kenapa ada kata nyentrik? Nyentrik itu akronim dari kata menyenangkan, tangguh, responsif, inspiratif, dan kreatif. Kemudian Bu Jerry lahir di Blora tahun 1987, tepatnya tanggal 16 bulan April. Lalu Bu Jerry mengenyam pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA di Kota Cepu. Begitu? Jadi asal rumah itu di Cepu. Iya. Jadi Bu Jerry tinggal di Cepu, kemudian Bapak Ibu, kalau ibu saya aslinya Kecamatan Sambong, kalau Bapak asli Cepu, begitu. Setelah lulus SMA itu, Bu Jerry melanjutkan kuliah atau bekerja? Baik, Bu Jerry ketika lulus SMA itu masih bingung, saya mau bekerja atau mau kuliah. Kalau kuliah, Bapak Ibu Bu Jerry itu bukan orang mampu, orang biasa-biasa saja. Ibunya Bu Jerry itu penjual beras, dengan Bapak itu kerjanya serabutan. Itu ketika Bu Jerry mempertimbangkan untuk kuliah itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena memang tidak ada biaya. Kemudian Bu Jerry berpikir untuk bekerja, tapi ijazah SMA itu pekerjaannya kan pekerjaan kasar, lakunya ya maksimal sih pelayan Indomaret atau Alfamart. Lalu Bu Jerry memaksakan diri untuk kuliah di jurusan S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi UNES, begitu. Nah, ketika Bu Jerry kuliah, karena tadi Bapak Ibu Bu Jerry dari keluarga yang kurang mampu, akhirnya Bu Jerry putuskan untuk melakukan beberapa pekerjaan, antara lain membantu teman-teman Bu Jerry untuk mengerjakan tugas perkuliahan, kemudian mengakomodir teman-teman yang mau fotokopi buku-buku dosen, kemudian juga Bu Jerry jualan, ini jualan tanda kutip ya, Bu Jerry jualan dengan pinjam uang kepada teman Bu Jerry itu adalah membuat underwear perempuan. Itu cukup laku keras dan bisa Bu Jerry gunakan untuk menyambung hidup selama perkuliahan. Selain itu di semester 3 Bu Jerry itu mendapatkan beasiswa deh. Beasiswa itu Bu Jerry dapatkan dari semester 3 sampai Bu Jerry lulus kuliah gitu. Nah, selain dapat beasiswa, Bu Jerry juga aktif di kegiatan mahasiswa. Bu Jerry rajin mengikuti PKM. PKM itu adalah kegiatan pembuatan kegiatan kemahasiswaan begitu. Untuk genre yang Bu Jerry ambil atau spesialisasinya yang Bu Jerry ambil adalah kewirausahaan, di mana di situ Bu Jerry itu mendapatkan banyak dana dari program Dikti untuk melakukan wirausaha begitu. Jadi selama Bu Jerry perkuliahan itu tidak atau belum pernah merepotkan orang tua Bu Jerry, sampai Bu Jerry bisa memberikan mengirimi orang tua Bu Jerry dan adik-adik Bu Jerry uang dari hasil Bu Jerry kuliah sembari kerja itu. Begitu, Mbak. Tadi Bu Jerry setelah lulus SMA memilih kuliah di jurusan sosiologi. Kalau kami boleh tahu, mengapa Bu Jerry lebih memilih ke jurusan sosiologi? Nah, ini pertanyaan menarik ini dari Mbak siapa? Sevira. Mbak Sevira. Kenapa sih Bu Jerry memilih jurusan sosiologi dan antropologi? Mungkin ini pertanyaan yang sama yang dilontarkan kepada Bu Jerry dari almarhum Bapak. Jadi almarhum bapaknya Bu Jerry itu menyarankan untuk kuliah di jurusan kalau tidak matematika, bahasa Inggris. Tapi kemampuan Bu Jerry itu dari kecil sampai Bu Jerry SMA itu ternyata cenderungnya itu ke IPS dan pengetahuan umum. Dan itu diberikan masukan oleh guru sosiologi Bu Jerry waktu di SMA, itu namanya Pak Handoyo, bilang kalau Bu Jerry itu sosialisasinya paling bagus di sekolah
Kenapa? Karena mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu semua tidak ada yang tidak kenal Bu Jeri. Karena ramah, kemudian tidak pilih-pilih teman, bergaul itu sangat mudah sekali dengan teman-teman yang lain. Sehingga waktu itu ketika lulusan Bu Jeri bingung nih mau masuk jurusan apa. Akhirnya Bu Jeri mantapkan saya masuk ke jurusan Sosiologi dan Antropologi. Selain motivasi dari Pak Handoyo, karena Bu Jeri juga punya kelebihan di bidang sosial gitu. Tapi begini ya, kadang kalian besok kalau milih jurusan kuliah itu yang pertama adalah passionmu di mana. Jadi saya itu tertariknya di mana, sehingga ketika bapaknya tadi almarhum bapaknya Bu Jeri tadi itu ketika masih hidup dia tanya gini, sosiologi itu apa gitu kan, bapak belum tahu. Tapi ketika Bu Jeri pulang kuliah itu selalu Bu Jeri jelaskan, hingga akhirnya beliau jadi tahu banyak tentang sosiologi. Ternyata ilmu yang sangat bagus sekali untuk mengetahui perkembangan masyarakat dan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya gitu. Baik. Untuk prestasi selama ini Bu Jeri dapat prestasi apa saja kalau boleh tahu? Boleh. Jadi begini, orang hidup itu harus punya tujuan. Karena apa? Karena banyak pilihan yang menghadang di depan kita, itu banyak sekali pilihan. Kemudian ketika Bu Jeri memilih untuk kuliah, Bu Jeri kan sudah memilih, maka saya harus bertanggung jawab atas pilihan Bu Jeri. Nah, kalian bisa bayangkan nggak kalau Bu Jeri misalkan mengambil jurusan matematika, mungkin saya tidak jadi apa-apa. Atau saya mengambil jurusan yang selain sosiologi ya, mungkin juga karena bukan passionnya jadi setengah-setengah gitu. Nah, karena Bu Jeri suka sosiologi dan antropologi yang ilmu ini cenderung ilmu baru, pada waktu itu secara kebetulan sosiologi itu masuk dalam ujian nasional waktu itu. Nah, sehingga ketika masuk ujian nasional ini kesempatan lulusan sosiologi itu ternyata langsung dibutuhkan di dalam masyarakat, terutama untuk mengisi lowongan-lowongan yang kosong di tiap sekolah, karena ada sosiologi yang dijadikan mapel ujian nasional. Sedangkan untuk guru sosiologi itu masih minim, sehingga ketika Bu Jeri lulus kuliah itu langsung Bu Jeri daftar CPNS dan akhirnya bekerja di SMA Jepon sebagai PNS. Jadi Bu Jeri tidak pernah mengabdi, tahu rasanya mengabdi itu seperti apa, tidak pernah. Nah, kemudian kalian harus jadi yang terbaik di bidangnya. Kalau tadi Bu Jeri sudah memilih sosiologi, maka saya harus yang terbaik di bidang sosiologi. Pada tahun 2016 itu ada ajang nasional pertama kali Bu Jeri ikuti, yaitu Olimpiade Guru Nasional. Seblora waktu itu mengirim 9 kandidat di tingkat karesidenan. Ternyata Bu Jeri yang lolos hingga ke nasional. Nah, ketika lolos di nasional itu Mbak, biasanya tuh banyak yang meremehkan. Ih, kok Jeri sih gitu kan, kok Jeri yang lolos, atau kok bisa anak itu lolos, padahal ya anaknya mungkin banyak yang meremehkan kemampuan kita. Tapi itu tidak jadi masalah. Ketika Bu Jeri lolos di nasional, yang Bu Jeri lakukan apa? Yang saya lakukan adalah belajar. Saya belajar, walaupun saya seorang guru, saya tetap belajar. Kenapa? Karena belajar itu sepanjang hayat. Bu Jeri belajar hingga lolos di nasional, dan pintar saja itu tidak cukup, harus kreatif dan inovatif. Seperti nyentrik tadi itu, menyenangkan, tangguh, responsif, inspiratif, dan kreatif. Inovatif dan kreatif ini yang Bu Jeri mainkan. Kenapa? Karena kalau di tingkat nasional semua guru itu pasti pintar, tapi yang kreatif dan inovatif ini belum tentu, begitu kan? Sehingga waktu ajang yang pertama tahun 2016 itu Bu Jeri berhasil membuktikan mendapatkan medali emas yang memecahkan telur, karena di Blora belum ada yang pernah mendapatkan medali emas di tingkat nasional untuk Olimpiade. Dari mapel sosiologi Bu Jeri. Kemudian tahun selain dapat medali emas, ternyata Bu Jeri itu mendapatkan the best perform untuk ajang yang sama. Jadi the best performance tahun 2016 itu jatuh ke Bu Jeri. Setelah itu tidak berhenti di situ Mbak, ternyata dari penghargaan yang Bu Jeri dapatkan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Bu Jeri dikirim ke Beijing, Cina waktu itu. Jadi Bu Jeri ke Cina itu selama kurang lebih 16 hari. Di sana Bu Jeri menempa, menuntut ilmu,
diajari berbagai hal tentang pendidikan, kemudian sharing mengenai pendidikan cara mengajar yang inovatif dan kreatif, kemudian berkunjung ke sekolah-sekolah yang high class di sana, bagaimana sistem pembelajarannya untuk SMA, SMK, begitu banyak ilmu yang Puji ambil dari perjalanan itu. Kemudian tahun 2018 Bu Jiri ikut lagi ajang yang sama, yaitu ajang Olimpiade Guru Nasional, tapi kali ini mapelnya antropologi. Dari mapel antropologi ini lombanya di Lombok waktu itu Bu Jiri mendapatkan medali perak. Nah, untuk medali perak selanjutnya di tahun 2018 juga Bu Jiri ikut juga ajang yang sama, bukan ajang yang sama ya, ajang yang sama dari kementerian tapi temanya berbeda. Bu Jiri mengikuti Simposium Guru Nasional dan mendapatkan predikat terbaik ketiga. Setelah itu tahun 2020 itu mengikuti Guru Olimpik Nasional, dapat medali perunggu. Lalu yang terbaru adalah Guru Inspiratif Nasional tahun 2022. Bu Jiri mendapatkan terbaik inspiratif kategori SMA. Jadi perjalanan yang Bu Jiri lalui itu tidak mudah, anak-anakku semua. Banyak liku-liku yang Puji hadapi, cemoohan, kadang orang itu tidak percaya dengan kualitas kita, tapi prestasi yang bicara. Jadi mau bicara apapun, kalau kita bisa membuktikan pilihan kita tadi, kemudian yang kita yang terbaik di bidangnya, kalau kita guru ya jadi guru yang terbaik gitu. Karena hidup itu kan singkat, jadi kalau kita berhasil menorehkan sejarah, maka akan menjadi legenda yang akan dikenang anak-anak kita ke depannya gitu. Jadi setelah memberikan informasinya kepada kami, selanjutnya wawancara akan dilanjutkan oleh teman kami. Ya, silakan. Bagaimana cara Ibu bisa mendapatkan prestasi tersebut? Baik, sebenarnya tadi sudah Puji singgung ya. Jadi ketika Puji menghadapi perlombaan, Puji itu tidak pernah saya mengabaikan apapun yang Puji butuhkan untuk lomba. Puji selalu menyiapkan senjata-senjata apa yang akan Puji munculkan. Dari mulai awal pendaftaran hingga nanti final, itu Bu Jiri harus menampilkan apa, itu sudah tersusun dengan rapi. Jadi untuk menghadapi sebuah perlombaan, yang pertama kita harus belajar. Belajar ini penting, apalagi Puji seorang guru. Kalau murid-murid seperti kalian aja disuruh belajar, gurunya harus lebih ekstra belajarnya gitu. Sehingga jika menghadapi lomba, yang pertama Puji lakukan adalah belajar. Belajar tentang apa? Belajar di sini adalah belajar yang pertama adalah mengenai temanya apa. Saya pelajari temanya, setelah itu saya membuat sebuah produk dari sistematika pada lomba tersebut. Kemudian ketika Bu Jiri sudah berhasil membuat sebuah produk ini berupa produk pembelajaran tentu saja, entah itu metode, model, media yang akan Bu Jiri jadikan senjata ampuh nantinya. Dan di sini kalian juga harus kreatif yang tadi bisa sampaikan dan inovatif. Bu Jiri tadi menyampaikan semua guru itu pintar, tapi inovatif dan kreatif ini yang masih minim. Sehingga untuk memenangkan sebuah perlombaan, dari awal mulai kita start, kita menyiapkan sebuah tulisan, itu harus bisa membuat orang itu jatuh cinta dengan tulisan kita, sehingga kayak nagih gitu. Apa sih yang mau dibicarakan itu di awal itu sudah tergambarkan secara gamblang dan bahkan menarik. Itu yang pertama. Kemudian kita harus kerjanya itu super tim. Kita tidak bisa kerja sendirian. Walaupun Bu Jiri maju di lomba itu sendirian, tapi Bu Jiri punya tim yang mendukung. Baik itu dalam proses sebelum dan bahkan ketika perlombaan. Bu Jiri selalu punya tim untuk bertukar pikiran, kemudian memberikan masukan-masukan kepada Bu Jiri. Jadi kita tidak boleh menganggap diri kita itu yang terhebat, nggak boleh itu. Jadi Bu Jiri selalu mempunyai tim-tim itu untuk membantu kesuksesan Bu Jiri. Kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tampilkan yang terbaik. Dan yang paling penting tuh ini Mbak, ketika kita lomba itu harus jadi yang terbaik, berbeda, kemudian unik. Nah ini yang susah di situ. Nah karena Bu Jiri kan memang tidak seperti
orang-orang pada umumnya. Kenapa? Karena Buji itu suka hal yang aneh gitu. Jadi mungkin bagi orang belum terpikirkan, Buji itu sudah memikirkan dulu. Nah, itulah yang akan Buji wujudkan. Contohnya seperti media pembelajaran yang Buji jadikan lomba kemarin, yang Buji menang nasional itu. Itu adalah berkat kerjasama yang baik antara Buji dengan murid-murid Buji, terutama di kelas IPS. Jadi bukan IPA, IPS, kalau kasih sayangnya sama, tapi karena Buji ngajarnya di IPS, jadi kolaborasinya banyaknya dengan anak-anak IPS gitu. Jadi itu yang Buji lakukan sebelumnya, sebelum, setelah, dan sesudahnya. Kemenangan itu ujian kita untuk bersyukur, sedangkan kekalahan itu adalah ujian kita untuk bersabar. Bersabar apa? Bersabar memikirkan hal yang nantinya akan kita jangan menyerah. Ketika kita kalah jangan menyerah. Intinya itu, kemudian kita bersabar dan kita membuat sebuah gebrakan baru yang nantinya bisa kita ikutkan untuk perlombaan selanjutnya begitu. Jadi mungkin di sini dunia kita agak berbeda ya ini, tapi nggak apa-apa ya, ini untuk sharing supaya nanti kalian kalau kedepannya kalian itu ke depan kan kalian yang gantiin posisi saya gitu kan, jadi harus yang terbaik di bidangnya, menjadi yang pertama, yang berbeda dan yang unik. To be first, to be different, dan to be unique gitu, itu harus kalian pegang begitu. Bu Jiri pernah ada rasa enak dalam belajar nggak, atau mungkin tiba-tiba muncul rasa malas gitu? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga ini. Baik, Bu Jiri itu nggak pernah ada kata anak untuk belajar. Kenapa? Karena dari kecil Bu Jiri itu tinggal di lingkungan sekolah. Jadi belakang rumah Bu Jiri itu TK, sampingnya itu SD ku, depan itu SMA 1, terus sebelah sana itu ada TK Kristen, ada banyak sekolah di lingkungannya Bu Jiri. Nah, ketika Bu Jiri kecil itu ada cerita menarik ini. Ketika Bu Jiri kecil itu walaupun tidak diberi uang saku, Bu Jiri itu selalu berangkat sekolah. Kenapa? Karena kan sebelah rumah ya, jadi kalau lapar kan tinggal pulang. Tapi itu tidak jadi masalah uang saku itu. Tapi yang Bu Jiri tekankan adalah rasa ingin belajar saya yang tinggi. Bu Jiri itu suka hal-hal yang baru, suka tantangan seperti itu. Jadi kalau enak aku malas belajar, itu kayaknya untuk pelajaran matematika deh kayaknya di kalau Bu Jiri. Pelajaran matematika itu karena perhitungannya tidak pernah disampaikan untuk apa. Jadi ya Bu Jiri nggak mau mempelajari itu. Tapi kalau fisika, kimia itu Bu Jiri suka malah. Fisika, kimia, biologi untuk yang MIPA itu Bu Jiri suka karena tahu, dan gurunya itu pengaruh besar Mbak. Bu Jiri setiap kali punya guru yang mendukung dan dia itu mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, itu nilai saya selalu tinggi. Tapi kalau guru itu ditanya sambil lalu atau tidak memberi jawaban yang memuaskan saya, akhirnya saya ini tipikal orang belajar ya, sehingga saya kurang semangat. Jadi kalau Bu Jiri belajar itu tergantung gurunya siapa gitu. Kalian merasakan itu nggak sih? Iya sama ya. Jadi ketika Bu Jiri belajar itu gurunya memberikan tantangan, saya seneng banget. Bu Jiri semangat dan selalu duduk di depan. Bu Jiri selalu duduk di depan untuk menghindari rasa kantuk. Jadi di depan gitu dengerin, kalau nggak tahu tanya Pak gitu. Itu kok bisa dapat ini dari mana gitu. Mungkin kalau teman-teman Bu Jiri kan terangnya diem aja gitu ya. Kalau Bu Jiri tidak, kalau tidak tahu tanya gitu. Terus kalau kita bisa menjawab pertanyaan, ada pertanyaan gitu, kalau bisa menjawab itu ada kepuasan tersendiri. Wah ternyata saya memahami itu. Dan itu kebanyakan di pelajaran sosiologi ternyata gitu. Baik Bu Jiri, kedepannya mau bagaimana? Kedepannya saya pengen bagaimana? Baik, ini pertanyaan mengenai masa depan ya. Bu Jiri pengennya bagaimana di masa depan begini. Masa depan itu tidak ditentukan pas di depan. Masa depan itu direncanakan dari sekarang gitu kan. Nah untuk saat ini rencana Bu Jiri yang pertama adalah kalau di bidang pekerjaan, yang pertama Bu Jiri pengen menyelesaikan perkuliahan dulu. Saat ini Bu Jiri kan kuliah S3, itu harus selesai. S3 itu waktunya 3 tahun. Jadi harus Bu Jiri selesaikan. Kemudian yang kedua, Bu Jiri menyelesaikan calon guru penggerak. Kenapa? Karena calon guru penggerak ini menuju kunci selanjutnya untuk Bu Jiri meningkat pada karirnya. Sehingga apabila saat ini Bu Jiri sudah tahun ini menyelesaikan CGP, insya Allah berkat doa kalian nanti tahun depan Bu Jiri udah jadi kepala sekolah gitu. Itu harapan Bu Jiri. Tapi apapun yang terjadi kan
kita tidak tahu karena masa depan itu kan belum ini ya kan, belum kelihatan gitu kan. Kemudian itu untuk sekolah, kemudian untuk karir. Atas waktu yang telah Ibu berikan kepada kami pada sore hari ini. Karena adanya keterbatasan waktu, sebenarnya masih ada banyak hal yang ingin kami bicarakan. Tapi karena adanya keterbatasan waktu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak hal yang kami dapatkan dari hasil wawancara sore hari ini. Semoga kami bisa mengadopsi cerita dari Bu Jerry dan mengikuti jejak perjalanan dari Bu Jerry. Dan apabila terdapat kata-kata yang menyinggung perasaan Bu Jerry, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga apa yang Bu Jerry lakukan bisa kalian adopsi, bisa kalian tiru untuk kedepannya dan lebih hebat lagi. Kenapa? Karena seorang pemimpin di masa depan itu diciptakan, bukan terlahir karena genetika atau bawaan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.